3, 2, 1, and Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Luar biasa. Kali ini bersama kami, saya Pendeta Samuel Simorangkir dari studio lantai 5 kantor Uni Jakarta, hadir namanya Rasita. Shalom Rasita. Iya, puji Tuhan. Dan juga yang di ujung sana adalah Saudari Stephanie. Shalom, puji Tuhan. Dan yang akan memimpin dan jadi pembicara dalam pertemuan kita kali ini adalah Ibu Tresnawati Haflar, istri dari Pendeta Haflar, Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Pemirsa, saya percaya bukan kebetulan kita berjumpa kembali di acara yang baik ini. Sekali lagi kami ingatkan, program ini akan membahas tentang buku atau bahan dari Win Wellness, yang mana diharapkan seluruh jemaat, anggota memiliki rumah tangga yang rumah tangganya dipenuhi dengan pengharapan dan kesehatan. Tidak hanya membicarakan tentang firman Tuhan, tetapi pengetahuan bagaimana rumah tangga kita berbahagia dan kita memiliki kesehatan. Dan tidak hanya untuk pribadi kita, tapi juga kita untuk peduli terhadap sesama, bahagikan terhadap sesama. Baiklah, sebelum kita mulai, kita undang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan kita ini. Kita akan berdoa. Kami undang Rasita pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami akan belajarkan sedikit firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau membuka kami Bapa, agar kami boleh mengerti akan materi yang kami akan bicarakan Tuhan. Dan tentunya nama Engkau saja yang dimuliakan Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dalam setiap program kita memiliki lagu tema Sedap Harap pada Yesus. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu Sedap Harap pada Yesus. Pemirsa juga kita undang untuk bernyanyi. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Haleluya. Baiklah, kami persilakan Ibu Tresnawati untuk memimpin acara kita. Baik pemirsa,
pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Topik kita pada hari ini judulnya Lakukan Saja. Apa maksud dari topik ini? Apa yang akan kita lakukan? Tentunya yang akan kita lakukan adalah olahraga. Olahraga semua orang tahu, tetapi enggan melakukannya. Itu sebabnya judul pada hari ini menekankan lakukan saja. Saya akan menceritakan sedikit kisah dari Hulda Crooks. Hulda berumur 18 tahun dengan berat badan 72 kg. Sangat berat, bukan? Dan dikatakan bahwa nanti dia berumur 70 tahun, barulah Hulda ini sungguh-sungguh berolahraga. Dan Hulda pernah melakukan pendakian sampai 23 kali di 48 negara bagian. Dan pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat memilih sebuah nama untuk puncak di selatan Gunung Whitney dan diberi nama Crooks Peak. Ya. Dan Hulda meninggal pada usia 101 tahun. Dia telah merasakan berkat daripada olahraga ini hanya sekitar 30 tahun. Tetapi dia dapat mencapai usia 100 tahun dengan tubuh yang sehat. Saudara-saudara, kegiatan fisik ini selalu membuat saya merasa baik, itu kata Crooks. Dan umat manusia hanya diizinkan untuk mengelola satu tubuh atau satu orang mengelola tubuhnya sendiri. Jadi tidak berat, bukan? Karena kita hanya melakukan mengelola tubuh kita sendiri. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Apa sebenarnya manfaat daripada olahraga ini? Karena olahraga harus kita lakukan sehari-hari. Olahraga ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kan sel-sel pembunuh alami menyerang sel kanker. Dan dikatakan bahwa sel-sel pembunuh alami itu dapat kita ciptakan, dapat dipertahankan dengan berolahraga. Sel-sel pembunuh alami menyusup ke selaput sel yang terinfeksi dan menyuntikkan perforin, membunuhnya lalu maju terus. Jadi dia seperti dalam satu angkatan bersenjata, dia adalah tentara-tentara yang akan membasmi habis para musuh-musuhnya. Dan jenis sel darah yang lainnya menutupnya dan membersihkan semua virus yang sudah dikeluarkan dan memakan setiap serpihan-serpihan sel yang bertebaran. Wah, ini sangat-sangat penting sekali, oleh karena kita seringkali diserang oleh bermacam-macam virus, bakteri, dan sebagainya. Dan olahraga yang baik akan memberikan kebugaran serta meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami ini sampai 50%. Jadi kita akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. 50%. Dan manfaat lain daripada olahraga yang kita lakukan setiap hari, yaitu pencernaan kita akan lebih baik. Banyak orang yang bermasalah dengan pencernaan, serta mempercepat penyerapan mineral. Makanan-makanan yang kita makan itu mengandung banyak mineral. Kemudian juga menurunkan pembengkakan. Nah, dan berikut dikatakan tadi bahwa olahraga memperbaiki pencernaan dan meningkatkan apa? Penyerapan mineral. Dan dikatakan dengan berolahraga kita dapat memaksimalkan pemasukan dan penyerapan magnesium yang cukup. Ini salah satu daripada mineral yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Dan dikatakan dengan magnesium yang cukup, apabila kita berolahraga ini akan menghindari kekejangan otot ataupun sakit kepala serta kejang koroner. Nah, banyak orang yang berolahraga dia menderita sakit apa? Kepala. Oleh karena penyerapan mineral yang kurang apa? Baik. Jadi pencernaannya iya. Walaupun dia sudah berolahraga tapi mungkin penyerapannya kurang baik. Kemudian olahraga juga
olahraga setiap hari terbukti mengurangi peradangan dan plak pada dinding arteri sebesar 30%. Ya, jadi dikatakan bahwa dia mengurangi plak. Plak ini bisa menghambat peredaran darah ya, bisa menghambat peredaran darah. Dan bila plak itu pecah di dalam tubuh kita. Jadi dengan berolahraga ini akan mengurangi peradangan dan plak sebesar 30%. Dan olahraga itu akan menolong mengatur gula darah tubuh kita. Artinya dapat mencegah apa? Penyakit diabetes, ya, penyakit gula ya. Olahraga itu seperti obat. Jadi sebagaimana orang yang sudah menderita penyakit diabetes, dia sangat membutuhkan apa? Insulin. Maka dikatakan olahraga ini seperti insulin yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi lebih mudah kan kalau kita berolahraga daripada kita selalu menyuntikkan apa? Insulin. Kemudian melakukan hal yang berikut ini dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Ya, contohnya mengkonsumsi sayur dan protein nabati. Kemudian membatasi makanan olahan dan pati. Ini hal-hal yang dapat mengurangi kadar gula di dalam darah. Jadi kurangi makanan-makanan ya seperti nasi putih, ya, gula dan sebagainya. Dan yang berikut, olahraga secara apa? Efektif, ya, terus-menerus, dan menghindari daging dan produk susu. Ini bisa kalau kita mengurangi dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Kemudian menguji makanan yang sensitif terhadap penyakit gula. Tentunya ini kita juga bisa konsultasi dengan dokter ataupun ada pelajaran nanti yang berhubungan dengan penyakit ini, penyakit diabetes ya. Kemudian dikatakan juga dengan berolahraga menurunkan 50% risiko serangan jantung ya. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit ini, menurunkan lemak darah dan trigliserida serta membantu menormalkan tekanan darah. Wah, sangat banyak manfaat daripada olahraga. Dan dikatakan bahwa kita bisa berolahraga 30 menit, 20 sampai 30 menit dalam sekali berolahraga. Berapa kali dalam seminggu? Jadi bisa kita lakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Dan intensitasnya itu jangan langsung berat. Misalnya angkat berat ya. Kita mulai dari intensitas rendah atau ringan. Kemudian meningkat. Jangan juga kita berolahraga hanya jalan seperti jalan santai setiap hari, kayak kurang ada manfaatnya. Kurang ya, bukan berarti tidak ada. Mulai jalan di mall dulu. Sebaiknya kita berolahraga di alam yang terbuka. Jadi kita mendapatkan banyak manfaat, dapatkan sinar matahari, udara yang apa? Udara yang segar. Jadi beberapa hal dapat kita lakukan, dapat kita peroleh. Kemudian dikatakan dapat mengurangi stroke 50%. Dan dianjurkan di sini sebaiknya olahraga itu jalan kaki saja. Bukan berarti olahraga yang lain tidak penting, tidak baik. Tetapi kenapa kita dianjurkan berolahraga dengan jalan kaki? Nyonya Ellen G. White juga mengatakan itu sangat baik karena apa? Murah. Hanya modal sepatu kets. Berapa sih harga sepatu kets? Ataupun boleh juga nggak pakai sepatu? Ya, Pak. Dan juga mudah dilakukan, tidak banyak teori. Ya, kalau kita aerobik, wah sangat banyak cara-cara yang kadang-kadang kita tidak bisa menghafalnya. Jadi murah, mudah, dan manfaatnya besar. Ini sangat baik sekali. Dan ada pengalaman yang akan saya ceritakan sedikit mengenai Gary Long. Ya, dia orang yang berusia 51 tahun. Tetapi memiliki berat badan 380 pon. Saya lupa ini berapa kilogramnya, Pak. 380 pon. Berapa itu Stefani? Stefani, kira-kira berapa kilogram ini? 1 kilo 2 pon, 1 kilo 2 pon, jadi 160 kilo. Enggak, 190. Waduh. Berarti 80 kilo. Enggak, Pak. 380 pon berarti 190, lebih 2 kali dari Pak Semorangkir atau ya. Saya langsung.
380 pon atau 190 kilogram. Dan bukan hanya berat badannya yang besar, tapi dia menderita penyakit diabetes. Jadi biasanya orang yang memiliki berat badan besar, dia akan diikuti oleh penyakit diabetes dan juga penyakit jantung dan hipertensi. Ini semua apa? Mereka mengikuti dia kalau dia punya berat badan yang berat ya. Dan dikatakan saya sudah sekarat, ini kata Gary Long. Tetapi ada anjuran bagi Gary Long, cobalah untuk berjalan kaki. Kemudian dia mulai berjalan kaki. 1 hari, 2 hari dia, maksudnya hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai 1 bulan. Berat badannya hanya turun 10 pon. Berapa kilo itu? 5 kilogram. Dari 380 berarti tinggal 185 kilogram. Dia tidak putus asa. Dia memiliki semboyan, terus berjalan. Dan 2 tahun dia melakukan olahraga tersebut. 2 tahun, ya? 2 tahun dia memiliki berat badan 239 pon. Berarti 165 ya, sekitar 165, betul ya? 230 bagi 2. Ya, 165 kilogram. Masih juga berat ya, tapi semboyannya terus berjalan. Nah, akhirnya hasilnya memuaskan. Kemudian dikatakan manfaat olahraga lainnya, memberikan pencegahan dan perawatan terbaik untuk osteoporosis dan osteoartritis ya. Ini berhubungan dengan apa ini? Tulang ya, osteo ya, peradangan tulang. Dan dikatakan dari hasil penyelidikan atau survei di Amerika Serikat, wanita yang menderita osteoporosis sebanyak 20 juta ya. Dan pria 2 juta. Kok perbandingannya sangat apa? Sangat jauh. Kenapa kok wanita nih? Karena mungkin wanita ini sering makan hati kali ya. Makan tulang, bukan makan tulang. Osteoporosis ya, dia menderita penyakit osteoporosis karena berhubungan dengan hormon ya, dengan hormon wanita. Ya, betul. Menopause. Kemudian dikatakan manfaat dari olahraga ini, dia bisa mencegah osteoporosis karena dengan kita berolahraga membuat massa tubuh kita ini meningkat. Jadi misalnya kita mengisi sesuatu di dalam gelas contohnya, kita isi misalnya kita mengisi gula contohnya. Kalau kita padatkan, goncang-goncang, itu dia akan semakin apa? Padat. Demikian juga kalau kita berolahraga, semakin kita berolahraga maka membuat massa tulang kita itu meningkat dan tulang kita akan apa? Akan kuat. Dan olahraga juga meningkatkan tingkat vitamin D sehingga secara efektif dapat menggunakan atau menyimpan kalsium di dalam tulang. Jadi vitamin D ini juga bermanfaat di dalam produksi kalsium di dalam apa? Tubuh kita. Jadi kalau kita berolahraga di alam terbuka, kita menerima apa tadi? Sinar matahari. Dan sinar matahari ini membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Jadi bukan matahari ini yang mengandung vitamin D, tapi dia membantu proses perubahan provitamin D yang kita dapatkan dari makanan kita, makanan-makanan nabati, dan dirubah menjadi vitamin D di dalam tubuh kita. Kemudian manfaat olahraga yang lain lagi. Olahraga meningkatkan energi, ya. Jadi bagi yang sudah mulai lesu, jangan tinggal terus di dalam kamar ya, atau di ruangan, atau orang yang bekerja di kantor sekali-sekali keluar ke alam terbuka dan dapatkanlah sinar matahari. Karena minum suplemen ya. Jangan minum suplemen. Ada tadi kan waktu yang lalu kita juga sudah membahas tentang sinar matahari. Sinar matahari ini adalah obat yang gratis. Kemudian manfaat olahraga yang lain, menurunkan berat badan. Ya, bagi yang sudah memiliki berat badan yang tinggi atau obesitas, rencanakan olahraga 45 sampai 60 menit. Jadi harus lebih lebih tinggi lagi. Ya, hampir 1 jam setiap hari atau 3 sampai 5 kali
seminggu. Nah, itu sangat bermanfaat dan jangan pernah menyerah. Olahraga juga dapat mengurangi depresi dan memperbaiki suasana hati. Bagi orang-orang muda, cowok yang mungkin suasana hatinya lagi galau, ya boleh datang ke alam terbuka, berjemur, maka akan segar kembali ya. Kalau ditemani pacar, kalau lagi bete, nggak apa-apa. tetap ya. Ya, karena kalau kita sedang berolahraga, nggak mungkin kita di sementara olahraga marah-marah. Kamu sih begitu. Enggak kan? Kita waktu kita berolahraga, kita akan melihat suasana di sekitar kita, pohon-pohon, maka hal-hal yang membuat kita susah hati itu akan hilang. Dan ada satu anjuran, kalau kita berolahraga, jangan membawa HP, ya, jangan bawa HP karena sementara olahraga ada yang telepon dan kabar yang kita terima itu kurang baik akan merusak suasana hati kita. Jadi ya. pemirsa, kalau suami atau istri lagi olahraga, coba telepon. Kalau dia sedang bertelepon berarti belum olahraga. Berikut manfaat olahraga yang lain. Meningkatkan pembentukan sel-sel otak yang baru dan melipat gandakan jumlah hubungan yang disebut sinapsis antara sel-sel otak. Jadi sinapsis ini seperti jembatan ya. Nah, kita tahu manfaat daripada sel-sel atau saraf otak kita ini supaya semua reaksi-reaksi dapat ditangkap dengan kita dapat mengirimkan berita dengan cepat. Nah, dikatakan olahraga akan melipat gandakan jumlah hubungan yang disebut dengan sinapsis. Jadi jembatan tidak terputus. Kalau kita berolahraga maka semua berita yang kita terima akan cepat akan diterima oleh otak dan dapat segera akan cepat diberikan tanggapannya ya. Kemudian olahraga dan olahraga dapat bermanfaat di dalam otak kita dan juga kegemukan akan 2 kali lebih menderita daripada kepikunan. Kegemukan 2 kali menderita daripada kepikunan. Berarti tadi kan olahraga itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Kemudian tekanan yang terus-menerus dan emosi yang negatif akan meningkatkan hormon kortisol dan melemahkan hubungan antar neuron-neuron otak. Olahraga membantu mencegah akan hal-hal ini. Jadi hormon-hormon yang kurang baik akan dapat dicegah dengan cara berolahraga. Berlari dikatakan mengurangi tekanan darah dan memperkuat jantung dan juga menjaga kapiler dalam otak dari keruntuhan atau korosi yang mengakibatkan stroke. Wah, ini sangat baik sekali ya olahraga ini. Jadi mencegah korosi atau perkaratan ataupun kita sebut tadi dengan plak di dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita itu ada sumbatan-sumbatannya, maka akan mengakibatkan Stroke. Nah, kemudian berikut kelesuan dan kemalasan membunuh otak kita. Secara fisik mengerutkan otak. Jadi kalau otak itu berkerut, maka akan sulit kita membuat pertimbangannya yang baik ya. Satu cara untuk mengurangi risiko penyakit turunan dan bencana penyakit adalah berolahraga. Jadi penyakit-penyakit apapun, apakah itu penyakit menurun ya atau penyakit oleh karena cara kita memperlakukan tubuh kita dengan tidak benar atau penyakit dengan degeneratif, itu semua dapat dicegah dengan olahraga ya. Dan bagi yang sudah lanjut usia atau kita sebut dengan lansia, mau hidup sampai 100 tahun ya, teruslah bergerak. Ya, ini bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, terus bergerak. Berjalan adalah olahraga yang terbaik dan menarik nafas yang dalam untuk menghirup udara yang segar. Bisa Ini 100 tahun ya. Oh iya. Hidup 100 Biasanya kan tahun kita kalau ditanya mau umur berapa? 100 tahun. Tapi 100 tahun dalam kondisi yang masih sehat. Mama saya sudah umur 88 tahun. Dia tidak betah tinggal di rumah saya karena tidak ada tempat untuk dia bergerak, untuk
karena di kota ya. Karena dia bilang kalau dia di rumah saya dia bisa sakit. Dan sampai sekarang 88 tahun dia masih bisa berkebun. Nah, karena dia orang yang suka bergerak, ya, dia orang yang suka bergerak. Dan dikatakan Allah telah merancang tubuh kita, ya, agar kita ini memiliki, agar kita selalu aktif bergerak. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka disuruh Tuhan untuk apa? Untuk menjaga taman itu. Artinya Tuhan memberikan mereka pekerjaan supaya mereka dapat selalu apa? Bergerak. Olahraga, manfaat olahraga yang lain. Jadi bukan hanya untuk kesehatan atau fisik kita, tetapi olahraga juga meningkatkan hubungan keluarga. Nah, ya. Jadi, kalau kita suami istri, kalau sudah sibuk satu di kantor yang berbeda, nanti bertemu mungkin hanya malam atau pagi hari, disitulah kita bisa apa? Ambil waktu 30 menit berjalan bersama-sama, berolahraga, dan ini akan mempererat apa? Hubungan kita. Walaupun hanya 30 menit. Kita tahu di negara-negara maju seperti di Jepang banyak terjadi bunuh diri ataupun perceraian oleh karena kurangnya apa? Waktu antara suami dan istri atau anggota keluarga yang lain. Tetapi bila kita mengambil waktu 30 menit, ya. Jadi bukan masalah kuantitas waktu itu, tapi kualitas. Jadi 30 menit tapi digunakan bersama-sama, sementara berolahraga kita bisa saling berbicara hal-hal yang baik, maka akan meningkatkan hubungan keluarga kita. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik dan sosial. Jadi kalau kita berolahraga bertemu dengan orang-orang di jalan contohnya, kita bisa saling menyapa, saling berkenalan, dan kita memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Olahraga juga banyak memberikan keuntungan bagi kesehatan jika kamu menikmati daripada hanya sekedar melakukannya sebagai kewajiban. Jadi bukan hanya yang penting olahraga, tapi manfaat daripada olahraga itu harus kita tahu, ya. Jadi suami istri harus mau berolahraga. Harus mau. Jadi harus ada komitmen untuk keduanya supaya berolahraga. Kalau suami mau olahraga, istri nggak mau olahraga, repot juga. Repot juga, ya. Tetapi ingat tadi dikatakan kita bertanggung jawab hanya untuk diri sendiri. Jadi kita bisa memberikan masukan ataupun nasihat bagi pasangan kita yang tidak mau berolahraga. Nah, kita sudah tahu manfaat daripada olahraga. Sudah cukup panjang kita berbicara. Kita bukan hanya pendengar saja, tetapi sebaiknya melakukan. Ada di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang orang yang membangun rumah. Ada yang membangun rumah di atas batu, ada yang membangun rumah di atas pasir. Yang mana kita akan pilih? Kita mau tetap membangun di atas batu, maka rumah kita akan tetap berdiri teguh. Tapi kalau di atas pasir, maka dia akan segera roboh. Jadi kalau datang badai akan apa? Hancur. Ya, biarlah kita dapat membangun rumah kita di atas batu yang kuat. Bila kita inginkan tubuh kita ini sehat dan bermanfaat, mari lakukanlah olahraga ini supaya tubuh kita tetap sehat. Lakukanlah peraturan-peraturan yang sudah sebutkan tadi. Baik, pada hari ini kita telah mendengar pelajaran yang begitu indah, yang begitu baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, manfaat olahraga akan kita peroleh apabila kita melakukannya. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi melakukannya. Ini juga pelajaran bagi saya pribadi, supaya saya terus melakukan olahraga, karena itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Pemirsa, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah sampaikan informasi yang sangat baik kepada kita melalui hambanya Ibu Tresnawati. Perlunya berolahraga. Wow. Enak di telinga, tetapi harus dilakukan. Tapi jangan lupa, roh menurut, daging lemah.
dibutuhkan kuasa dari Tuhan agar kita mau berolahraga. Amin, betul. Suami, badanmu terlalu gemuk, harus olahraga. Setelah mendengarkan ini, saya pengen olahraga. Percaya, nanti sore pasti lupa lagi. Jadi perlu dukungan Tuhan. Minta doa, berdoa. Istri, badanmu mungkin terlalu gemuk, berolahraga. Anda mau berencana olahraga setelah mendengarkan acara ini, tapi nanti sore akan lupa. Nah, mari kita, sama seperti pengalaman kita di studio ini, setelah mendengarkan firman Tuhan dan nasihat Tuhan yang ajaib, betapa perlunya berolahraga yang membuat kita hidup sehat dan juga dapat memperbaiki hubungan sosial yang baik. Bagaimana kalau pemirsa bergabung bersama dengan kami, kita memohon kuasa dari Tuhan, berdoa bersama-sama, membaca doa yang ada dalam layar kaca Anda. Kita berdoa agar Tuhan menolong kita mau berolahraga. Mari kita berdoa ya. Bagaimana Ibu Tresnawati? Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu yang ajaib dari kehidupan. Engkau menciptakan saya dengan kemampuan bisa berlari dan bermain. Dan melalui olahraga fisik, Engkau memberikan kepadaku kesempatan setiap hari untuk memperoleh berkat-berkat yang melimpah. Tolonglah saya untuk tidak hanya ingin berolahraga, tapi juga melakukannya dengan setia pada setiap hari. Ketika saya menjadi tertekan atau gelisah, tolonglah saya untuk mengingat pengobatan yang sederhana yang Engkau telah sediakan melalui berolahraga di alam. Yang berikut, doanya udah selesai. PowerPoint berikut. Ya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Baik, saya percaya doa kita sudah dijawab. Tidak hanya ingin, tetapi mau melakukannya. Olahraga. Haleluya. Apakah ada aplikasi pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama? Baik, ada beberapa hal yang mungkin kita akan diskusikan pada saat ini, yaitu pertanyaan yang pertama. Apakah yang kamu pelajari tentang olahraga dan pekabaran apakah yang topik ini berikan kepadamu? Haleluya. Stefani, setelah kita belajar apa yang kita pelajari tentang olahraga tadi? Yang tadi kita pelajari tentang olahraga, ternyata olahraga itu sangat penting bila mana kita mau melakukan aktivitas kita. Karena tanpa olahraga itu merupakan sesuatu yang merupakan pencetus akan penyakit gitu. Jadi olahraga itu sangat penting bila mana kita ingin selalu berpikir positif. Itu merupakan sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita terus bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau Rasita? Pelajaran yang aku dapetin melalui olahraga ini pula, kita bisa dapat terhindar dari penyakit-penyakit dan dapat memperpanjang juga umur kita. Dan orang-orang yang gemuk juga dapat menjadi kurus karena melalui olahraga dapat membakar lemak. Haleluya. Badan saya yang besar ini akan jadi kurus ya. Pelajaran Ibu Tresnawati yang saya dapat adalah dengan berolahraga hubungan rumah tangga semakin erat. Asal suami istri mau sama-sama olahraga. Mungkin ada pertanyaan kedua lagi, Pak. Jika kamu telah berolahraga, apa yang memotivasi Anda untuk memulai dan perubahan apa yang telah dibuatnya dalam hidupmu? Nah, jika kamu telah berolahraga, apa yang memotivasi Anda untuk memulai dan perubahan apa yang telah dibuatnya dalam hidupmu? Nah, bagaimana ini? Kalau Stephanie? Mungkin satu motivasi yang membuat saya memulai itu bila mana saya mempunyai teman-teman yang juga ingin berolahraga bersama. Temennya, makanya pacarnya itu ya diajak ya. Iya. Ya mungkin
teman sekantor lah. Oh, sekantor. Oh, iya. Kita bersama-sama olahraga itu bikin semangat. Ya, bagus sekali. Itu motivasi ya. Kalau Rasita? Yang memotivasi aku berolahraga itu karena dengan olahraga bisa bikin aku sehat dan lebih bahagia. Oke. Hampir mirip dengan saya. Yang memotivasi saya adalah, ya Tuhan sudah kasih badan baik, kesempatan baik, saya harus pelihara. Betul. Nah, itu salah satu dorongan juga ya. Yang dikatakan Stefani dan Rasita itu benar. Bagaimana dengan pemirsa? Apa yang memotivasi Anda untuk berolahraga? Apakah supaya ganteng, supaya cantik? Tapi yang pasti agar kita bisa berusia lanjut sampai 100 tahun bukan ya? Puji Tuhan. Seperti Hulda Cruz. Seperti Hulda Cruz. Ya. Mungkin ada satu lagi bagi orang yang sudah lanjut usia. Apa pentingnya bagi mereka untuk berolahraga? Mungkin kita punya opa, kita bisa memberikan saran ini. Apa kira-kira yang dapat kita berikan kepada mereka dari manfaat olahraga ini? Lanjut usia katamu, usiaku sudah lanjut. Jadi kira-kira apa, Stefani? Mungkin bisa motivasi ke Oma. Oma kalau misalnya mau melihat cucu lebih baik. Panjangnya lebih banyak. Puji Tuhan. Kalau Rasita? Ya bilang ke oma kita kalau mau umur panjang sehat selalu berolahraga. Betul. Artinya nggak pusing-pusing. Karena tadi kan dibilang kalau kurang olahraga pusing-pusing. Oma jadi cerewet Dan pusing-pusing. tidak cepat pikun. Dan tidak cepat pikun. Iya, betul, dengan berolahraga. Orang gemuk tidak berolahraga akan cepat pikun. 2 kali juga. lipat. Orang tua juga supaya tidak cepat pikun. Nah, saya kira itu saja. Dan ada perundungan untuk pribadi dan keluarga. Ini juga penting sebagai sebuah keluarga. Kita baca sama-sama yang di layar. Di layar kita. Perenungan dari atas siapa? Perenungan pribadi dan keluarga. Pertama, sebagai sebuah keluarga, kita dapat menghabiskan satu petang untuk merencanakan bagaimana untuk memperbaiki program olahraga mingguan kita. Kita dapat memikirkan berbagai cara untuk berolahraga dan bagaimana untuk menjadikannya menyenangkan. Pemirsa, suami istri setelah siaran ini kumpul buat rencana olahraga keluarga. Yang kedua, ketika saya mengevaluasi kegiatan olahraga harian saya, apakah program itu memberikan satu hasil yang seimbang? Wah, ini saya mau bersaksi nih. 1 minggu ini saya berolahraga. Olahraganya itu antara kantor dengan rumah hampir 2 km. Jadi saya tidak bawa mobil, tidak bawa motor, jalan kaki. Ya memang udaranya, polusi udara sangat besar. Tapi ada yang dampak positif. Tadi pagi orang di rumah katakan, sepertinya kamu ceria, berbeda dengan hari-hari. Itu baru olahraga 2 km ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, jenis olahraga apa yang dapat saya lakukan untuk memperkuat kesehatan saya? Kira-kira apa, Pak? Jalan kaki ya. Stefani? Ya, kira-kira mungkin bisa nyapu. Nyapu olahraga juga ya? Bergerak kan? Kalau Rasita? Gerak badan, aerobik ya? Badan berapa lama digerakkan? Setengah jam? Ya, kan dianjurkan, pokoknya kita mulai aja dulu berapa menit, yang penting dia meningkat intensitasnya. Jangan dari tinggi ke bawah dia menurun, itu tidak baik. Jadi olahraga yang baik itu meningkat intensitasnya. Dari mungkin hanya mulai 10 menit, meningkat 15 menit dan seterusnya, dari yang ringan meningkat kepada yang lebih berat. Ya, itu aja. Yang berikut, habis Bu. Apa yang saya kira itu aja ya Pak. Jadi harus ada niat pribadi. Ya. Kita baca bersama, mudah-mudahan ini menjadi niat kita, baik yang di studio maupun yang di televisi, yang menonton acara ini. Silakan, tolong ditampilkan screen-nya.
Oke. Saya akan memulai satu program olahraga selama pilih pemirsa 10, 20 atau 30 menit. Bagaimana? Ya. Stephanie? Ya, ini bagus sekali kalau misalnya kita bisa berkomitmen untuk melakukan ini. Iya. Saya yakin pasti ada buah-buahnya yang baik. Puji Tuhan ya. Mau berapa menit? 10, 20? 20 menit, iya. Kalau saya 20 menit juga ya. Dan apa namanya? Buat keyakinan Ya. yang baik. Yang berikut? Yang berikut, yang kedua, Yang kedua tolong ditampilkan di screen. saya 5 hari ya, 10, 20, 30 menit di sepanjang 5 hari. Minggu. Supaya saya apa? berumur panjang, tetap bergerak, dan memperbaiki kualitas hidup saya. Iya atau tidak, atau waktu yang dipilih. Yang kedua, saya akan Membuat olahraga sebagai jadwal saya setiap hari. Jadi saya pilih nih, saya buat jadwal. Lalu yang ketiga, Saya akan menyimpan catatan olahraga harian saya. Oh, harus ada catatan-catatannya Iya, ya. jadi kita bisa evaluasi olahraga saya ini meningkat atau menurun. Kemudian manfaatnya apa juga kita bisa catat di situ. Pemirsa, sukses program olahraga kalau kita catat kegiatan. Oke. Yang berikut habis. Nah, ini masih ada juga sih. Saya akan bergabung dengan program senam dan mendapatkan pelatih yang profesional menentukan olahraga yang paling tepat bagi saya. Iya. Kalau kita tinggal di kompleks perumahan, pasti ada acara-acara olahraga senam bersama ya. Jadi nggak harus kita sewa atau masuk bergabung, tapi cobalah cari komunitas yang bisa berolahraga bersama. Nah, kalau itu kan misalnya mungkin membutuhkan biaya ya Pak, kalau klub-klub olahraga. Tapi ini di yang kelima, niat pribadi yang terakhir. Saya akan mencari DVD atau acara TV untuk meningkatkan rutinitas kesehatan saya. Pergerakan yang beragam akan memperkuat otot dan memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh. Pemirsa, kalaupun kita tidak bisa bergabung di salah satu kelompok olahraga, beli. Saya pernah beli, Bu. Yang kalau yang original sekitar 75.000 olahraga. Jadi rame-rame. Ya, bisa kita beli DVD-nya. Puji Tuhan. Ya, pemirsa, saya percaya bukan kebetulan program ini kita saksikan di layar kaca adalah maksud Tuhan agar kita boleh mengalami hidup sehat dengan berolahraga yang teratur. Kalau kita berolahraga dengan teratur, pikiran kita sehat, tidak pikun, maka rumah kita akan menjadi sebagai rumah pengharapan dan kesehatan. Dan sudah pasti orang-orang di sekitar kita akan melihat betapa diberkatinya kita oleh Tuhan karena rumah tangga kita telah memiliki kesehatan yang baik. Ya, saat yang terakhir Pak, dengan tubuh yang sehat, kita memiliki umur yang panjang, kita dapat memberikan waktu lebih banyak lagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu bagaimana kita bisa melayani kalau sakit-sakit. Sakit-sakit. Puji Tuhan. Bagaimana, ada tambahan dari Stephanie? Ya, saya setuju. Kelihatannya ini merupakan satu yang harus diusahakan lagi supaya produk dari kerja kita lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Berolahraga. Tadi siapa yang berdoa? Oh, oke. Baiklah, mari kita terima kasih Ibu Tresnawati. Terima kasih. Kita berharap jangan hanya kali ini saja membagikan informasi, Ibu boleh sampaikan pelajaran-pelajaran yang menarik lagi di kemudian hari. Amin. Kita berdoa, Stephanie akan pimpin kita dalam doa. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat terang yang telah Engkau berikan kepada kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat mengetahui bahwa Engkau mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kami, bahwa Engkau menginginkan kepada kami untuk selalu produktif mengerjakan segala hal dengan positif ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hari ini.
Biarlah namamu terpuji selama-lamanya. Dan nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Nyanyi kita. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus, Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di acara yang baik ini pada waktu dan jam yang berbeda. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Sama-sama.